kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. I'ma make a toast, cause we still alive. No big, I feel like Pac. I shoot a shot. I'm coming in hot. What's up ICC Youth? Hari ini kita recording in my living room. Dan hari ini spesial karena ditemenin oleh Rachel, oke, dan pastinya ada Cun-Cun di sana, oke, dan ada Ryan sang editor video kita, oke. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru, tapi sebelum masuk dalam firman Tuhan, let's pray. Di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan, supaya waktu ini menjadi sesuatu pemahaman yang baru, a new understanding, a new wisdom for our life.
sehingga kita bisa memakai semua firman Tuhan ini sesuatu yang aplikatif, yang menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin and amin. Oke, guys, welcome to the new normal. Oke, itu adalah istilah yang kita sering dengar akhir-akhir ini. Welcome to the new normal. Oke, buat gue pribadi, new normal adalah sesuatu yang yang pasti yang baru lah ya. Tapi buat gue itu sesuatu yang ribet, sesuatu yang kompleks, yang rumit, yang complicated. Oke, karena semua aspek dalam kehidupan kita ada aturan yang baru, ada protokol yang baru. Oke, contohnya mall udah buka, tapi hati-hati jangan kesana kalau nggak penting, karena mall itu juga buka tapi ada protokol yang baru. Bioskop dengar-dengar mau buka nih, ada protokol baru juga. Semua entertainment have a new protocol. Oke, nah terus udah gitu, banyak mungkin dari orang tua kalian yang banting setir dalam bisnisnya, yang biasanya produksi ini, yang biasanya bikin ini, yang biasa punya bisnis ini, semuanya banting setir. Mungkin yang paling famous sekarang adalah dunia kuliner. Semuanya tiba-tiba jago masak, semuanya buka PO makanan, dan bisnis just tip makanan juga is not bad, is a good business. Tapi intinya semuanya banting setir gitu, semuanya change so fast gitu. Terus udah gitu, anak-anak sekolah, termasuk anak gua, Taya, homeschooling, nggak tahu sampai kapan, oke? Dan gua ngelihat beberapa dari anak ICC Youth yang udah graduate, termasuk Audrey, Shalin dan semuanya, itu graduation online di YouTube. Dan gue udah nonton, dan buat gue itu sesuatu yang baru sih. So yeah, welcome to the new normal. Terus udah gitu, kayak buat gue sebagai orang tua, gue dan Jessica, kita semua tiba-tiba menjadi guru di rumah untuk Taya. Oke, jadi semua orang tua jadi guru di rumah. Karena semuanya homeschooling, semuanya go online. So yeah, it's a new normal. Oke, nah gue ngerasain ya, like these days, for adjustment untuk new normal ini, buat gue itu challenge yang besar, challenge yang rumit, challenge yang complicated gitu. Jadi membuat gue kayak blur, bingung, bahkan stres, karena gue nggak bisa lihat apa yang ada di depan gue. Seolah-olah masa depan gue itu nggak jelas, kayak sesuatu yang lu nggak bisa pegang gitu, tau gak? Sesuatu yang lu gak bisa plan, sesuatu yang lu gak bisa control. Oke? Nah, jadi intinya buat gue 2020 ya guys, the new normal things is ribet. Oke? Is challenging. Nah, tapi ya, sesuatu, this is the encouragement for today. Sesuatu yang ribet atau rumit ya, itu belum tentu kita bisa melewatinya, belum tentu kita bisa menyelesaikannya. Nah, jadi kalau kayak semua yang ribet, rumit, complicated gitu ya. Kalau lagi zaman gue lagi sekolah, gue ingat sesuatu gitu, ingat pelajaran. Pelajaran apa yang ribet, rumit dan complicated? Buat gue yaitu pelajaran matematika. Math. Nah, gue punya satu contoh soal ya. Ada, ini adalah contoh soal matematika. Ujian di Unpar ya. Nanti Ryan dia akan taruh ini di video supaya bisa lihat betapa complicatednya ini. Jadi soal matematika ini buat gue ini bukan cukup sih, ini ribet dan rumit karena gue nggak ngerti ini apa. Ini banyak kayak simbol-simbol yang bahkan gue nggak ngerti. So this is like kayak the password decode to get something gitu. Kayak kalau lu main game ya, this is like something yang lu harus crack gitu. Nah, gue ngelihat persoalan matematika ini, gue jadi mirip kayak challenge yang gue hadapi di saat new normal ini. It's complicated dan gue nggak bisa jawab gitu. Nah, tapi yang gue mau share di sini adalah, believe me, semuanya itu bisa kita jawab, ya, benar nggak? Kalau seorang Adriel, kita tarik lagi sedikit ya. Kalau seorang Adriel, ya, dihadapi oleh persoalan seperti ini, matematika seperti ini,
hal pertama yang gue akan lakuin adalah berdoa. Ya, gue akan minta Roh Kudus untuk menjawab semua pertanyaan untuk soal ini. Ya, kalau berdoa biasa nggak mempan, Adriel akan berbahasa roh, ya, dan berharap supaya Roh Kudus berbicara pada telinga, pikiran, dan hati seorang Adriel untuk menjawab semua soal-soal ini. Nah, gitu. Tapi sayangnya, gue nggak bisa, karena gue udah nyobain, gue udah doa, gue udah berbahasa roh, dan tidak ada jawabannya untuk soal matematika ini. Oke, nah hari ini kita akan belajar sesuatu. Gimana sih caranya untuk kita menjawab soal ini? Oke, tidak ada yang salah by the way dengan berdoa dan berbahasa roh, karena itu adalah bagian kita yang bisa lakuin. Nah, tapi hari ini, jadi Adriel, gimana sih cara jawab ini gitu? Cara jawabnya gimana gitu? Karena ini soal matematikanya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, seorang Adriel, oke, dengan bold and confident akan menjawab, saya bisa. Gua nggak perlu doa, gua nggak perlu bahasa roh, oke, karena gua ngerti 1 tambah 1 itu 2. Jadi hal yang dibutuhkan untuk menjawab soal matematika yang complicated ini adalah pengertian. Jadi untuk menjawab semua challenge in the new normal, what we need is an understanding or wisdom. Oke, nah kita akan praktekin ya. Oke, balik lagi ke soal matematika ini. Jadi gimana sih untuk menjawab soal ini? Nah, poin pertama yang kita bisa belajar adalah pastinya untuk menjawab soal matematika yang complicated ini, kita harus bertanya pada ahlinya. Oke, jadi hari ini spesial karena gua akan memanggil seorang ahli matematika untuk membantu kita menjawab soal mat ini. Oke, kita sambut Rachel Lucia. Hai Rachel. Halo. Apa kabar? Jadi guys, perkenalkan, lu kenalin diri sendiri lah. Sok, silakan. Hai, Ciut, gue Rachel Lucia, gue dari Surabaya, tapi I've been living in Bandung. Untuk kuliah, ambil jurusan matematika. Di Unpar, oke? Karena ini serius, gue harus pakai kacamata to look smart. Oke, jadi ya kan, by the way ini soalnya itu punya Rachel waktu ujian kemarin ya. Soal matematika tadi, ini soalnya tentang apa sih gitu sebenarnya? Ini tentang persamaan panas. Jadi persamaan panas itu ada karena ada proses perpindahan suhu dari suatu batang logam gitu guys. Oke, guys, jadi kalau mau ngitung panas dalam sebuah logam, oke, ini adalah contoh soalnya ya. Jadi tujuannya itu untuk manasin logam. Oke, nah gimana sih kalau misalkan gue bukan background matematika gitu ya, nah tapi gue dihadapin persoalan ini, gue bisa nggak sih menjawab soal ini, atau lu bisa nggak guide gue step by step ngejelasin sehingga kita bisa menjawab jawaban soal ini gitu, bisa nggak sih? Bisa ya? Oke, guys, jadi hari ini Rachel akan mengajar kita matematika ya. Oke, jadi gimana sih cara ini jawabannya seperti apa sih sebenarnya? Oke. So, ini persamaan panas kan kayak tadi ya. Ya. Oke, jawabannya untuk pertama, aku akan asumsikan dulu ya, pakai simbol V ya, bulat ini terus ada garisnya ya. Oke. Bisa langsung ada jawaban banyaknya nggak sih, Cel? Oke, gimana, Cel? Kayaknya kalau dijelasin kayaknya kita bisa beberapa minggu, Cel. Oke, gimana, Cel? V sama dengan TX gitu ya. T itu kita harus tahu, V itu distribusi suhu, T itu waktu. Oke. Kita harus tahu itu dulu. Kalau nggak tahu nanti nggak bisa lanjut ya. Oke, tepuk tangan buat Rachel Lucia. Oke, sampai muka Penny terbingung-bingung mendengar hadirat Tuhan, dan Ryan juga dia sampai terpesona melihat Rachel menjelaskan. Oke, guys, jadi singkat cerita ya, jawaban daripada soal ini ya, sebenarnya Rachel udah punya. Jadi kita bisa lihat jawabannya adalah Yap. Oke, gua 1, lo boleh angkat lagi 2. Nah, oke. Ini adalah jawaban dari soal tadi. Ribet guys,
panjang banget jawabannya, bener-bener ribet. Oke. Nah, oke. Cel, ini kita simpen jauh-jauh dulu ya, Cel ya. Ini simpen jauh-jauh dulu. Oke. Nah, berarti untuk menjawab pertanyaan tadi, bisa nggak sih kita menjawab soal matematika tadi? Jawabannya adalah bisa. Dengan cara apa? Oke, kalau gua manggil ahlinya. Gua panggil Rachel Lucia untuk ngajarin gua step by step sehingga gua mengerti dan sehingga gua dapat menjawabnya. Ya sebenarnya kita menjawab. Oke ya, seperti itulah kurang lebih. Oke. Nah, jadi ya Cel ya. Kita akan nanya beberapa pertanyaan dulu ya ke Rachel. Just short. Oke ya. Cel, kalau lu pribadi ya, kalau setiap lu menghadapi ujian gitu kan, soalnya ujian lu semuanya rumit dan complicated. Persiapan apa sih yang lu lakuin gitu? How you prepare yourself gitu to challenge? By the way, dia kuliah matematika di Unpar, IPK-nya Oke ya. Hitung aja jari gua berapa ya. Nah, ini hasil IPK-nya. Oke. Silakan, Cel. Ya pertama pasti berdoa dan belajar. Itu sebagai proses persiapan diri, tapi persiapan dirinya ada dua, yang baik dan yang benar. Yang baik ya berarti harus do my part, do the best, untuk ya benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapannya harus benar. Kalau ujiannya bahannya A, jangan belajar bahannya B. Nanti jadi nggak guna deh yang dipelajari. Jadi ya itu harus persiapan yang baik dan benar. Oke, jawabannya adalah doa dan belajar. Tapi guys, apa yang Rachel tadi sharing ya, sebenarnya jawabannya mungkin klise atau klasik, semua orang juga tahu. Tapi gue happy banget karena jawaban Rachel itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita baca Amsal 25 ayat 2. Oke, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi tugas kita adalah menyelidiki sesuatu. Tugas kita adalah harus belajar sesuatu untuk memperoleh pengertian tersebut, gitu. Kita harus mempelajari step-stepnya sehingga kita mengerti, dan pengertian itu bisa menjawab semua tantangan kita, sehingga semua step-step yang Rachel ajarin, yang gua udah pelajarin, itu bisa mendapatkan sebuah pengertian buat gua, dan gua bisa menjawab soal matematika yang tadi. Oke. Dan oke ya, guys, by the way, gue adalah salah satu saksi hidup yang melihat dia melewati proses ujian matematika di Unpar ini ya. Jadi Rachel kalau dia lagi ujian, persiapan belajarnya ya di kamar, gue nggak tahu di kamar ya, pasti belajar lah ya, kalau IPK-nya segini lah ya, hitung jari gue ya. Oke, mungkin kalau termasuk jempol ya 5 lah ya. Oke. Nah, persiapan belajar dia itu berjam-jam, like the whole day 24 jam mungkin. Nah, tapi Amsal 4 ayat 7 berkata, permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Nah, di arti yang lain adalah usahakanlah atau raihlah atau put your effort, to get that understanding gitu. Jadi untuk memperoleh pengertian ya, kita harus benar-benar berusaha. Ada effort, ada energi, ada time yang benar-benar lu harus fight for it gitu. Jadi kayak Rachel, dia bisa mendapatkan IPK yang sangat good dan dia bisa menjawab pertanyaan yang matematika yang complicated karena dia udah belajar and put benar-benar semua udah intinya udah lakuin bagiannya gitu. Oke. Nah, jadi kita akan tutup khotbah kita hari ini ya, Cel ya, dan ICC Youth dengan 2 poin. Jadi hari ini gue mau sharing 2 poin. Nah, poin pertama adalah berdoa dan minta pada Tuhan. Kayak seperti yang Rachel udah sharing, dia tadi sharing ya, berdoa dan minta pada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5a. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Jadi kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita menghadapi challenge yang kita nggak ngerti, the first step atau first act yang kita harus lakuin adalah pray and ask God. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian.
Cal, ini lu banget, Cal. Tadi udah berdoa, Tuhan kasih pengetahuan dan kepandaian. Wah, sangat-sangat luar biasa. Oke, Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Nah, dengan kita berdoa dan minta hikmat, secara konsisten, secara nggak langsung kita itu membangun hubungan kita dengan Tuhan. Gitu. Poin yang kedua, ya, ini poin yang terakhir. Bertanya pada orang yang tepat, seperti Adriel bertanya pada Rachel. Amsal 1 ayat 20 sampai 21. Hikmat berseru menyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Nah, jadi hikmat itu dan understanding itu ada di mana-mana. Ada di orang-orang sekitar lo atau sekitar gua. Kayak misalkan sekitar gua ada siapa? Ada Rachel, ada Penny, ada Ryan, ada my wife Jessica. I have my pastor Chandra, Pastor Yopi, Pastor Susi gitu. Gue bisa bertanya, minta hikmat dan pengertian pada mereka gitu. Karena percayalah, Tuhan udah menaruh hikmat dalam kehidupan kita. Itu ada di mana-mana. Tinggal bagian kita lah untuk mencari dan mendapatkannya. Nah, yang terakhir, sambungannya adalah Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi kita bisa mendapatkan hikmat dengan bergaul dengan orang bijak. Kita bisa bergaul dengan teman-teman yang bijak, karena orang bijak pasti penuh dengan hikmat. Guys, we are done untuk sermon ICC Youth for today. Gue berharap lu belajar sesuatu dan mendapat understanding gimana cara kita menghadapi the new normal ini, bagaimana cara kita menghadapi challenge-challenge ke depan. Kita tutup dalam doa. Kita minta Rachel untuk berdoa menutup khotbah hari ini. Silakan Rachel. Let's pray. Thank you Tuhan buat sermon yang kau ada bawain hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya Tuhan boleh memberikan kami pengertian yang baru untuk menghadapi challenge yang baru Tuhan di new normal ini Bapak. Kami percaya Kau selalu berserta kami, menjaga kami, melindungi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Guys, kalau diberkati oleh firman Tuhan hari ini, subscribe and share the link with all your family and all your friends. So God bless you and see you next Sunday. Untuk persembahan dan perpuluhan, saudara dapat memberikan melalui 3 cara. Yang pertama, transfer bank BCA. Saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer bank BCA dengan nomor rekening 0088999110 atas nama JKI Inspire Community Center. Kedua, saudara dapat memberikan persembahan dan perpuluhan melalui electronic giving. Silahkan scan QR Code berikut. Saudara dapat memberikan melalui aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Dan yang ketiga, saudara dapat memberikan persembahan tunai secara langsung di box persembahan yang tersedia di lobi Gereja ICC Bandung. Terima kasih untuk setiap persembahan dan perpuluhan yang saudara berikan bagi pekerjaan Tuhan di Gereja ICC Bandung.